datang di course Basic English menguasai dasar-dasar bahasa Inggris dalam 7 hari. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dan kita akan membahas tentang pengenalan kosakata dasar. Dalam pertemuan ini, Anda akan belajar tentang verbs atau kata kerja, noun atau kata benda, dan juga adjektif atau kata sifat. Verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau aktivitas. Definisinya sama dengan kalimat verbal yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Jika Anda masih mengingat kalimat verbal dan juga kalimat nominal, maka penjelasannya, jika sebuah kalimat memiliki verb atau kata kerja, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat verbal. Jika sebuah kalimat tidak memiliki kata kerja, maka itu disebut sebagai kalimat nominal dan predikatnya diganti oleh to be. To be di dalam bahasa Inggris antara lain is, am, are, was, were, be, being, been. Terdapat beberapa jenis kata kerja yang biasa kita gunakan dari SD, SMP, SMA, antara lain verb 1, verb 2, atau verb 3. Masing-masing verb ini memiliki penggunaan yang berbeda-beda sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Nah, jenis dari verb 1, verb 2, verb 3 ini ada yang bentuknya beraturan, ada yang bentuknya tidak beraturan. Jika dia beraturan, maka contohnya clean akan ditambahkan akhiran ed pada verb 2 dan juga sama akhiran ed pada verb 3. Jadi bentuknya clean, cleaned, cleaned. Watch, watch, watched. Listen, listened, listened. Sedangkan jika verbnya tidak beraturan, maka dia mengalami perubahan yang jauh berbeda daripada bentuk asalnya, atau kadang-kadang malah sama persis. Contohnya, do atau does adalah verb 1, did adalah verb 2-nya, dan done adalah verb 3-nya. Do, did, done. Kemudian ada have, had, had. Dan ada drink, drank, drunk. Terdengar familiar, bukan? Kenapa di sini ada do does dan juga di sini ada have has? Penggunaannya tergantung pada subjek yang menggunakan. Misalnya Ayu Dewi akan menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does. Sama juga Ayu Dewi menggunakan have, sedangkan he, she, it menggunakan has. Contoh penggunaan kata kerja antara lain, bila verb 1, contohnya I clean the room today. Seperti yang Anda ingat di pertemuan sebelumnya, kalau waktu akan mempengaruhi predikat yang ada dalam kalimat. Jadi, verb 1, I clean the room today, sedangkan verb 2, I cleaned the room yesterday, dan verb 3, I have cleaned the room for 1 hour. Kata kerja ketiga digunakan untuk kalimat dengan tenses tertentu seperti present perfect tense, dan bisa juga digunakan untuk kalimat pasif. Contoh lainnya adalah, she does the exercise today. She did the exercise yesterday. She has done the exercise for 1 hour. Di sini saya akan memberikan Anda tips agar bisa cepat menguasai kosakata verbs atau kata kerja. Yang pertama, watch what you do. Artinya perhatikan apa yang Anda lakukan. Misalnya belajar. Belajar bahasa Inggrisnya study. Betul. Nah, itu sudah mencakup langkah yang kedua, mengatakannya. Ya, say it, katakan. Jadi yang Anda lakukan tadi adalah study. Oke, study adalah verb 1. Langkah berikutnya adalah say it in 3 verbs form. Artinya Anda harus mencari verb 2 dan verb 3-nya apa. Dari study, studied, studied. Oke? Dan yang terakhir, langkahnya adalah create sentences. Buatlah kalimat menggunakan kata study, studied, dan juga studied. Bisa dipahami? Selanjutnya, saya akan membahas tentang noun atau kata benda yang digunakan untuk menamai orang, hewan, tumbuhan, tempat, benda, ide, atau konsep. Noun ini bisa digunakan sebagai subjek atau objek dalam suatu kalimat. Contoh dari noun bisa berupa orang atau hewan seperti student, father, anak, kitchen. Kemudian bisa berupa tempat seperti house, school, Jakarta, hospital. Bisa berupa benda seperti car, table, book. Bisa berupa ide atau konsep seperti love, beauty, justice. Would you like to say more examples? Jika kata bendanya lebih dari satu, maka perlu menambahkan akhiran s atau es pada kata tersebut. Misalnya, student, murid ya.
Apabila hanya ada satu, maka dia one student. Sedangkan apabila ada dua, menjadi two students. Lalu, one apple, five apples. One city, 10 cities. Terdapat beberapa pengecualian terhadap beberapa noun atau kata benda seperti one child menjadi three children atau one person menjadi many people. Oke, dari child menjadi children, dari person menjadi people. Bagaimana cara mengetahui pengecualian ini? Anda harus berteman sama yang namanya kamus atau dictionary. Ada juga loh tips untuk Anda untuk bisa cepat menguasai kosakata noun. Yang pertama adalah start from yourself, artinya mulailah dari diri Anda. Your eyes, nose, cheek, ear, hair, face, itu semua adalah noun atau kata benda. Jadi mulai dari tubuh Anda, kemudian apa yang Anda kenakan, misalnya pakaian Anda, t-shirt, shirt, skirt, watch, necklace, everything is the noun around you. Nah, jadi langkah berikutnya juga watch your surrounding, artinya perhatikan lingkungan sekitar Anda. Di dalam kamar ada benda apa saja, di dalam kamar mandi, di dalam dapur, ruang tamu, di dalam rumah Anda. All of them are nouns. Benda-benda yang ada di sekitar Anda adalah noun. Apabila Anda nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, Anda bisa memanfaatkan sticky note seperti ini. Jadi Anda bisa tulis bahasa Inggrisnya apa, dan kemudian Anda tempelkan di tempat yang terbuka, yang bisa Anda lihat setiap hari. Oke, jadi semakin sering Anda melihatnya, maka akan semakin nyantol di alam bawah sadar Anda bahwa, oh ini bahasa Inggrisnya ini loh. Otomatis setiap hari kosakata yang Anda punya di dalam kepala Anda itu bertambah dan bertambah. Langkah terakhir sama, namanya kita punya kosakata harus dipraktekkan berupa membuat kalimat. Oke, dengan kita banyak punya stok kalimat, maka dengan mudah juga kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan orang lain. Oke, waktunya sekarang kita bahas topik ketiga pada e-course pertemuan ini, yaitu adjective. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan deskripsi, informasi, karakteristik suatu benda, dan juga perasaan. Contohnya, beautiful, tall, delicious, happy, tired, red, small, busy, patient, fair. Oke, adjective ini bisa menjelaskan sebuah benda, oke, sebuah noun. Dia memodifikasi benda itu. Misalnya kalau nounnya tadi apple, apelnya warnanya merah, kata merah ini adalah adjektifnya. Ya, misalnya apple jadi red apple. Artinya, adjektif menjelaskan suatu benda menjadi lebih spesifik. Oke, kita sudah mempelajari tentang verb, noun, dan adjective. Verb itu adalah kata kerja seperti eat, drink, sit, sleep. Kemudian noun itu adalah kata benda seperti table, chair, Anton, cat. Dan adjective adalah kata sifat seperti sweet, sad, tired. Silakan dilanjutkan untuk latihan. Ya, create your own sentences with verb, noun, and adjective. Buatlah kalimat-kalimat yang sesuai dengan lingkungan Anda saat ini, pekerjaan Anda saat ini, kesibukan Anda saat ini, agar bisa lebih banyak menguasai kosakata verb, noun, dan juga adjective. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk belajar pada sesi e-course ini. Semoga materi hari ini bisa Anda pahami. Setelah ini, Anda akan melanjutkan beberapa latihan untuk meningkatkan kosakata Anda dari verb, noun, dan adjective. Latihan ini penting sekali untuk Anda kerjakan karena ini adalah dasar Anda untuk membuat kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar. Apabila Anda membutuhkan support system, silakan hubungi kontak yang ada di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye!